Oke, selamat pagi petani World Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Denny William dan Kak Tulis Waktu. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga sehat semua dan tetap semangat. Bagi para petani walet yang masih dalam keadaan mencari sesuatu agar rumah waletnya sukses ya, dan juga untuk para pemula, mungkin video-video saya bisa berguna untuk kalian semua ya. Kita sudah berada di Tulang Bawang, Lampung ya, di 16 3 lantai. Kondisi luarnya seperti ini ya, seperti ini kondisinya. Nah, sebelum melanjutkan pekerjaan di 2024 ini ya, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan daripada pemirsa YouTube ya. Nah, jadi di sini dari bentar ya, sebelum lanjutkan kerja saya akan menjawab setiap tempat dari 2024 ini ya. Dari Rahmadi ya. Ini apa penyebab burung keluar masuk LMB tidak turun ke ruang inap? Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Suara tarik yang kurang tepat, suaranya kurang tepat, jadi tidak tidak memikat walet. Kedua, posisinya ya. Pertama, suaranya tidak memikat atau tidak pas. Yang kedua, posisinya yang kurang tepat. Yang ketiga, lubang poitnya dengan LMB mungkin terlalu jauh atau mungkin terlalu dekat. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Ingat, burung juga bisa mengukur ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Deto Jaya ya. Pada ini bisa enggak konsultasi via WA? Jadi begini ya Pak Deto ya, bukan saya tidak mau, lantas jangan berpikir pada ini pilih-pilih orang ini, bukan. Ada yang melakukan konsultasi jarak jauh karena saya sudah pernah ke kandangnya, sudah tahu kandangnya bagaimana bentuk, lokasi, ukuran, sudah pernah tahu, pernah lihat. Nah, itu baru bisa konsultasi jarak jauh. Kenapa kok sudah datang tapi konsultasi jarak jauh? Karena pada saat saya datang ke kandang yang bersangkutan, waktunya tidak ada untuk konsultasi langsung di situ ya. Nah, contohnya pengarahan di Putus Ibau kemarin, saya langsung diminta melakukan pengarahan di situ ya. Oke, pertanyaan sebentar saya tambahkan. Konsultasi jarak jauh, teknisi atau konsultan tidak mengetahui lokasi yang dimaksud dengan petani, itu bumerang. Banyak kok sudah ya, banyak contohnya. Beberapa video saya kan ada contohnya kan, konsultasi jarak jauh 20, 25 juta, 30. Gila enggak? Ah, kenapa saya selalu dikatakan keras di YouTube? Ya gara-gara itu. Tinggal kirim 20 juta, dapatnya cuma omongan, yaitu masukan ilmu. Benar endaknya, yang penting petani ini berusaha. Jadi bukan salah petani, petani berusaha. Walaupun usaha itu dia nggak tahu salah benernya ya. Yang penting usaha dulu. Nah, orang yang memberikan pengarahan ini jadi jarak jauh, coba sadar diri. Udah benar apa belum? Udah siap apa belum? 20 ya? 25, 30 dari jarak jauh. Saya pun mau, tapi jangan ada tuntutan ya. Nah, petani juga kan nggak pernah mau kan, maunya kan semua petani semuanya tepat, akurat, benar gitu. Ya makanya kita harus berhadapan langsung dengan rumah walet. Hati-hati pemula ya, banyak kejadian. Oke, berikutnya. Nah, ini yang lucu ini, Mahyudin Udin ya.
Mahyudin Udin. Siapa yang mau ngajari Pak? Kalau nggak terjun dulu. Jadi Anda saya ini begini, Mahyudin Udin ya. Belajar dulu, baru terjun ke dunia walet. Siapa yang mau ngajarin Pak kalau nggak terjun dulu? Anda ini seharusnya kan sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Yang dimaksud itu bagaimana? Sekarang ini zaman canggih, buka internet, nonton YouTube orang siapa saja, nonton ini terus betul-betul logika. Oh ini begini, oh begini. Buka lagi referensi video YouTube lain lagi, konten lain lagi. Buka buku. Ada temen yang punya walet, tanya, kecuali temennya nggak mau ngasih tahu. Nah itu maksudnya, bukan siapa yang ngajarin. Anda berusaha mencari informasi untuk pengetahuan Anda dan mempersiapkan diri Anda bahwa perhitungan Anda untuk masuk ke dunia walet, terjun bangun rumah walet. Itu maksudnya. Siapa yang mau ngajarin Pak kalau nggak terjun dulu? Jadi terjun dulu baru cari. Salah. Ini loh Mas, ini pertanyaan kayak gini, pertanyaan kayak gini kan lucu. Kalau ada teman, oke, nggak ada teman, buka YouTube. Aduh Pak, YouTube tuh ini loh, Anda komen di YouTube saya, berarti Anda mengerti dunia maya, dunia media sosial, tahu kan? Nah, buka. Maksudnya tuh buka dulu, pelajari dulu. Sudah paham, walaupun hanya sedikit pahamnya, baru terjun ke dunia walet. Itu maksudnya ya Mas. Oke, setiap video akan saya jawab beberapa pertanyaan. Untuk season hari ini cukup ya. Kami akan lanjut di 616 Tulang Bawang, Sumatera. Oke, sampai jumpa di dalam. Oke, kita sudah di dalam ya. Di 616 ini, di 3 lantai 616 ini awalnya seperti ini ya. Oke, kita akan ke lantai 3. Bongkar aja dulu. Tipis ya. Kena itu dan siripnya nih. Nah, di sini ya, setiap lantai ini terjadi pelapukan ya. Terjadi pelapukan. Terus petaninya juga langsung diganti dengan pesan sirip secara khusus ya. Nah, jadi lihat perbedaannya ya di sini ya. Ini sirip yang baru diganti, ini sirip yang lama ya. Nah, petani sudah mengakui mentok ya. Mentok terus ya di sini gelas kecil baru Oke, ke lantai 3 lu ya. Kita ke lantai 3 supaya bisa jelas apa yang terjadi. Oke, varietas kita mulai dari atas ya. Jadi berbagai macam bentuk rumah walet, masing-masing perlakuannya beda ya. Oke, di sini kita berada di lopping room ya. Nah, ini lopping roomnya di bawahnya ya. Nah, lantai 3, lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 1-nya di bawah ya. Oke, kita akan turun satu-satu lantai. Nah, di sini menggunakan Twitter yang menurut saya kurang pas ya. Nah, Twitter seperti ini nih. Nah, terus Twitter seperti ini nih. Ya. Nah, Twitter ini mungkin hanya inovasi baru aja ya. Katanya tahan air. Nggak masalah ya. Semua Twitter bisa. Nah, tapi kalau yang seperti ini saya nggak berani pakai nih. Karena apa? Amplinya sekarang rusak tuh di bawah gara-gara petir. Terus ini saya sudah pernah coba ya. Ini ada sesuatu yang bisa menarik besi ya. Kalau saya pelajari sih menurut ilmu fisikanya ya, kutub tidak bisa ketemu ya. Kutub selatan dan utara nggak bisa ketemu. Nah, bikin sendiri aja di situ ya. Oke, ini lopping roomnya.
Nah, permasalahan di sini pernah diserang burung hantu 1 kali, lalu stuck ya, tidak ada pergerakan yang signifikan untuk hasil kedepannya ya, tidak ada peningkatan, tetap begitu-begitu aja. Di kurang lebih 90 sarang ya untuk beberapa tahun ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung dengan petaninya. Nah, kita lihat lantai 3. Oke, ini lantai 3-nya seperti ini ya. Nah, jadi banyak varietas dan teman-teman teknisi juga menanyakan, pada ini yang dimaksud dengan teras kamar inap itu yang bagaimana? Oke, untuk kedua kalinya saya tunjukkan. Teras kamar inap dibuat di tempat-tempat tertentu, jangan sampai nanti mengundang seriti. Benar atau tidak? Kan sudah saya jelaskan. Kalau identik dengan seriti, seriti masuk dan akan bersarang di situ, di teras kamar inap. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini teras kamar inap ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti kita lihat dari luar ya bentuknya. Benar nggak sih seriti bisa menempati tempat seperti ini, dan bahkan ini adalah tempat favoritnya. Ini loh, sudah ada kaki sarang seriti ya. Nah, pada ini yang betul aja, jangan nebak. Lebih jelas lagi ya, lebih jelas lagi kita lihat ya. Ini apa? Sarang seriti ya. Nah, jadi banyak waleters Indonesia ini yang belum paham seriti. Banyak ya, pemula-pemula mengatakan di sini Pak banyak Pak seriti itu Pak, itu yang di anten di kabel-kabel listrik Pak. Wah, seritinya banyak betul itu Pak. Itu bukan seriti ya. Jadi berbagai macam jenis burung penghasil liur, ada berapa macam sih? Nah, benar. Seluruh teknisi yang ada di YouTube, seluruh konsultan yang ada di YouTube, katanya konsultan nggak ngerti berapa macam burung yang menghasilkan lendir seperti walet. Mereka termasuk penghasil lendir juga seperti walet, sama. Nah, katanya teknisi harus tahu dong. Oke ya. Ini yang disebut teras walet. Bisa mengundang seriti ya. Sudah ada 3, 1 ya, 2, 3 ya. Jangan sampai nanti merapat ke dalam. Oke, kita lihat lantai 3 bagian dalam. Ini Om Abigail lagi dicabut semuanya ya. Lantai 3-nya awalnya seperti ini ya. Nah, pendekatannya sebelah sini ya. Nah, ini larnya yang begitu besar ya. Nah, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan teras kamar inap ya. Nih, seritinya pulang ya. Ini terasnya. Apa yang terjadi nanti dengan teras? Nah, kita lihat nanti ya. Dirubah sedikit ya. Jadi menghindari seriti. Terus sirip yang kurang ini bagaimana? Ya. Oke, lantai 3-nya pendekatannya awalnya dari situ ya. Nah, Twitter yang dipakai semua adalah ya seperti ini semua nih. Yang 65 semua ya. Jadi bagaimana Pak ini kalau 65? Kalau hanya untuk inap bisa semua Twitter bisa dipakai. Semua Twitter bisa dipakai. Duanya kok dicabut? Ini Om Abigail kok cabut Twitternya pada ini? Permintaan pemiliknya mau diganti semua karena udah cukup lumayan tua ini Twitternya. Ya. Bukan permintaan saya, mentang-mentang mau diperbaiki harus baru. Nggak perlu, kalau masih bagus dilihat. Nah, sortir. Terus apa yang terjadi? Masih, oh iya bagus. Hanya untuk apa sih Twitter itu dipakai? Emang lebih bagusnya sih baru. Tapi kalau baru setahun, 2 tahun,
Bahkan 3 tahun pun ya belum. Jangan membuat seolah-olah Anda seorang konsultan jadi minta yang baru-baru semua, padahal kualitasnya ada. Oke. Mohon maaf ya, ini lantai 2, keduanya seperti ini ya, lantai 2 yang berisi ya. Oke, kita kembali ke lantai 3 dulu. Lantai 3 ini 0 sama sekali ya. Nah, ini 0 sama sekali ya, 0, nggak ada sama sekali, kecuali lantai 2 dan lantai 1. Nanti pemiliknya langsung bisa menjelaskan kebenaran yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Dan lantai 2 ini saja yang ada isi bersama, dan lantai 1 ya. Nah, ini entah ada berapa banyak sarang di sini ya. Menurut perhitungan kemarin sebelum kita masuk, kurang lebih 80 berapa, anggaplah 90 ya. Jadi tidak disembunyikan ya. Nih. Ya, ada lantai. Nah, ini teras waret. Terasnya lagi ya. Lantai 2. Bentuk awalnya seperti ini ya. Nah, nih. Perhatikan baik-baik ya. Itu terasnya ya. Nah. Jadi pointnya setelah plong, klip dia ke kanan. Nah, geser ke kanan, masuk ke bawah. Kita lihat ya, lantai 2-nya. Jadi bangunan seperti ini kalau mau diikuti, ikuti betul-betul, bentuknya betul-betul, terus sesuai nggak? Jangan dipaksakan. Wah, hampir mirip nih, bisa diikuti. Oke, kita ke lantai 1. Semua ya, lantai 1, 2, 3. Sirip bagian tengahnya itu diganti semua dengan yang baru karena lapuk. Oke, lantai 1. Tipis saja, tipis ya. Ya udah, minta lapnya belum? Yang baru aja, dan yang lama nggak usah dilap karena ini kayunya bagus. Ini ngedap ini pas pengiriman. Oke, lantai 1-nya lihat ya, seperti ini ya. Nah, nih. Nah, lantai 1-nya terasnya ada di sayap kanan dan kiri. Oke. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan? Kita lihat perubahannya nanti ya. Di dalam bagaimana? Nah, terus di luar ya. Kita kembali keluar ya. Ya, di luar seperti itu ya. Di luar seperti itu. Nah, di sini dikelilingi di banyak rumah walet dari kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum yang di depan ya, 7. Belum yang di sebelah sana lagi. Jadi rumah walet ini dikelilingi di tengah-tengah ya, jadi dikepung kelilingi di kiri, kanan, dan depan. Oke, kita lihat ya perubahan apa yang terjadi setelah Khatulistiwa Crew turun tangan. Jangan dipercaya dulu hasil kerja yang akan dilihatkan, jangan dipercaya dulu ya. Hasil akhir yang dinilai, ingat ya, hasil akhir yang dinilai, bukan hasil awal. Nah, di sini saya salut dengan petaninya, langsung mengambil tindakan cepat ya. Tindakan cepat. Oh, dan bukan gitu, dan kebas gini berbuat berarti dan. Oke ya, sampai di sini dulu. Nanti kita lihat apa yang terjadi dan perubahan apa, bisa disimak, dan siapa tahu bermanfaat ya. Ingat, kalau sama kandangnya silahkan ikuti atau persamaannya, tapi kalau tidak, ambil persamaannya ya. Jangan mentah-mentah diikuti. Karena apa? Belum tentu kandang Anda sama dengan yang saya tunjukkan ini, dan kandang-kandang yang lain yang saya sudah pernah tunjukkan. Jadi ambil persamaannya, ambil intinya yang harus bagaimana. Oke, ketemu sampai video berikutnya ya. Tuhan berkati semua.